All that scratching is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nisrina Aprilia Ruska dari kelas 11 PS1 absen 27. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi pengangguran. Yuk kita simak. Pada materi ini saya akan menyampaikan beberapa subtopik. Di antaranya pengertian pengangguran, faktor penyebab pengangguran, jenis-jenis pengangguran, cara mengatasi pengangguran, dampak pengangguran, dan terakhir cara menghitung atau rumus-rumus pada materi pengangguran ini pada TPT, TSM, TPAK, dan dependensi rasio. Apa itu pengangguran? Pengangguran atau unemployment adalah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja saja. Karena orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif atau kurang pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Selanjutnya ada faktor penyebab pengangguran. Faktor penyebab ini diantaranya jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang, keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria, kemajuan teknologi, persaingan pasar global, kemiskinan, lalu terjadinya PHK, tempat tinggal jauh dari tempat kerja, kurangnya pendidikan, kesulitan mencari lowongan kerja, dan terakhir harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Lanjut lagi ada jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis ini terbagi jadi dua. Satu, jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya, dan kedua, jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Ada satu, pengangguran konjunktural atau cyclical unemployment. Ini disebabkan maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, maka daya beli masyarakatnya pun akan menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan pun banyak memberhentikan karyawannya. Kedua, pengangguran struktural disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contoh, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan, sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri. Ketiga, pengangguran friksional disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja, entah itu karena kendala informasi, waktu, ataupun geografisnya. Lanjut, 4. Pengangguran teknologi disebabkan adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Lalu yang terakhir ada pengangguran voluntary, yakni orang yang menganggur dengan sukarela. Mereka sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak mau atau sukarela tidak bekerja. Biasanya faktor ada warisan atau faktor lainnya yang menyebabkan kayak. Kemudian ada jenis pengangguran berdasarkan lama waktunya. 1. Pengangguran terbuka. Keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah menganggur. Ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan, namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar, yakni 7-8 jam per harinya, sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Ketiga, pengangguran terselubung atau disguised unemployment, yakni pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. Entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan atau hal lainnya. Pengangguran jenis ini menyebabkan produktivitas kerja yang rendah. Terakhir, pengangguran musiman.
Pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Contoh petani sawah. Mereka akan bekerja selama musim panen, setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya. Selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Terbagi menjadi dua, yakni cara mengatasi pengangguran berdasarkan sebab terjadinya, lalu cara mengatasi pengangguran berdasarkan lama waktu kerjanya. Cara mengatasi pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. 1. Pengangguran konjungtural atau cyclical unemployment, diantaranya mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, mendorong usaha-usaha kecil menengah, mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan, meningkatkan investasi asing, meningkatkan mutu kualitas tenaga kerja, memperluas pemerataan lapangan kerja, dan memperbaiki sistem pengupahan. Kedua, pengangguran struktural, diantaranya menerapkan pendidikan atau pelatihan kerja, penyedia perumahan di wilayah banyak lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, menaikkan kembali tingkat partisipasi kerja, memudahkan penerimaan tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan baru, dan menurunkan harga pendaftaran kerja. Lanjut, pengangguran friksional, yakni mendirikan institusi pencarian kerja, mengurangi tunjangan pengangguran, menerapkan peraturan melindungi pekerja, membentuk departemen pengangguran untuk membantu para pengangguran, pengembangan minat yang terarah, mengatasi kelebihan populasi. Lalu, 4. Pengangguran teknologi, yakni melakukan pelatihan ulang keterampilan baru, menjadi pekerja relawan, menjadi lebih kreatif, melatih memiliki keterampilan kritis, mencari koneksi lewat pergaulan, pertumbuhan industri intensif, memperluas generasi pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Terakhir, pengangguran voluntary, yakni diatasi dengan sosialisasi dan memberi dorongan untuk berinvestasi, mengedukasi soal wirausaha, menggalakkan home industry atau wirausaha, memberikan pinjaman modal untuk para wirausaha. Kemudian, cara mengatasi pengangguran berdasarkan lama waktunya. 1. Pengangguran terbuka, diantaranya mengendalikan populasi yang meningkatkan di negara kita. Kualitas pendidikan Indonesia harus ditingkatkan, calon pekerja bergabung dengan lembaga atau memilih kursus, mengembangkan industri pertanian di daerah desa, dan industrialisasi yang cepat harus diciptakan. Kedua, pengangguran setengah menganggur, yakni mencari pekerjaan penuh waktu dan memperluas lapangan kerja penuh waktu. 3. Pengangguran terselubung, itu melakukan insentifikasi pada proses produksi, memecat pekerja-pekerja yang tidak produktif, dan memberikan surat rekomendasi kerja, mendirikan pelatihan-pelatihan pekerja, meningkatkan usaha kreatif menengah atau UKM. 4. Pengangguran musiman, yakni jangan mencari pekerjaan yang sama lalu mengsibukkan diri dengan mengambil pelatihan baru, sesuaikan resume untuk setiap aplikasi pekerjaan, atau pilihan terakhir menjadi freelancer. Lanjut lagi ke 5. Dampak pengangguran, itu terbagi menjadi dua, yakni 1. Dampak langsung atau individu, dan yang kedua, dampak tidak langsung atau terhadap masyarakat. Dampak pengangguran langsung atau individu. 1. Kehilangan sumber pemasukan mata pencaharian. Kedua, kurang bisa menghidupi diri, menyesuaikan pola kehidupan lingkungannya. 3. Dapat menghilangkan keterampilan kerja jika tidak biasa. 4. Beban psikologis seperti rasa rendah diri, malu, depresi, dan sebagainya. Lalu, dampak pengangguran tidak langsung atau masyarakat. Yang pertama, turunnya produk domestik bruto atau PDB, sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan. Kedua, menghambat investasi karena jumlah tabungan masyarakat ikut menurun. 3. Menurunnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan kelusuan dalam berusaha. 4. Masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya, atau tingkat kemiskinan pun meningkat. Lalu, pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik, hilangnya sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan angka kriminalitas, dan menurunnya angka kesehatan akibat gaya hidup yang kurang layak. Lalu, yang terakhir ada cara menghitung pengangguran. Di antaranya A. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT, B. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, dan C. Dependensi rasio. Dengan tambahan rumusnya tingkat pengangguran setengah menganggur atau TSM. A. Cara menghitung TPT. Rumusnya adalah
Jumlah pengangguran terbuka dikali 100% dibagi dengan angkatan kerja. Contohnya, diketahui jumlah penduduk yang mencari kerja di daerah A sekitar 3 juta jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerjanya 90 juta jiwa. Berapakah tingkat pengangguran terbuka TPT-nya? Jawabannya 3 juta dibagi 90 juta dikali 100%. Hasilnya 3,33%. Dengan demikian, maka tingkat pengangguran terbuka di daerah A adalah 3,33%. Artinya, dari 100 angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 3-4 orang yang sedang mencari pekerjaan. Berikut tambahannya yakni rumus TSM atau tingkat pengangguran setengah menganggur. Yakni TSM sama dengan pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dibagi angkatan yang bekerja dikali 100%. Selanjutnya ada hitung TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100%. Contohnya, dalam suatu perekonomian yang tergolong sebagai penduduk usia kerja berjumlah 14.900.000 orang, tetapi hanya 9.125.000 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka TPAK-nya adalah jawabannya 9.125.000 dibagi 14.900.000 dikali 100% sama dengan 61,26%. Dengan demikian, maka TPAK-nya adalah 61,24%. Selanjutnya ada dependency ratio, yaitu suatu perbandingan antara banyaknya penduduk usia produktif dengan penduduk usia yang non-produktif, merupakan indikator pengukuran tingkat perekonomian suatu negara dan bisa menentukan tingkat kemajuan suatu negara juga. Nah, yang tergolong sebagai usia produktif di dependency ratio ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun. Usia yang tergolong sebagai penduduk non-produktif berkisar antara 0-14 tahun. Berikut adalah rumus dan contoh soal dari dependency ratio atau DR. DR sama dengan P0-14 ditambah P65+ dibagi P15 sampai 64 dikali 100, di mana DR sama dengan rasio beban tabungan atau dependency ratio. P0-14 adalah jumlah penduduk usia 0-14 tahun, P15 sampai 64 adalah jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun, dan P65+ adalah jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas. Contoh soalnya yakni suatu kota X mempunyai data kependudukan sebagai berikut. A. Kelompok 0-14 tahun berjumlah 12.500 orang. B. Kelompok 15-64 tahun berjumlah 60.000 orang. Dan C. Kelompok umur 65 tahun ke atas ada 8.500 orang. Hitunglah berapa persen beban ketergantungan atau dependency ratio dan angka ketergantungannya. Maka jawabannya adalah DR sama dengan 12.500 ditambah 8.500 dibagi 60.000 dikali 100, yang hasilnya 35% dependensi rasio dari kota X tersebut. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.